Mungkin kalian heran kenapa aku pegang dua barang ini, satu dompet, satu tempat kartu. Yang ini aku udah nggak pakai sejak 3-4 tahun yang lalu, dan selalu ini yang aku bawa kemana-mana. Jadi, ciao. Jadi kalau mau tahu kenapa aku mau ngebahas soal ini, terus ikutin vlog aku atau story time sampai selesai. Halo guys, selamat datang di channel YouTubeku lagi, Linsa Lifechart. Bagi yang baru bergabung, selamat datang. Perkenalkan, nama aku Lina. Untuk ngikutin terus vlog tentang Swedia, jangan lupa di subscribe di bawah ini, biar terus tetap update vlog-vlog aku yang cukup informatif tentang kehidupan di Swedia pada umumnya. Nah, kali ini aku mau berbicara soal cara pembayaran atau bagaimana ekonomi di Swedia. Karena berbeda banget, bahkan terakhir waktu aku ke Perancis, itu sekitar 2 tahun yang lalu, beda banget dengan Swedia, dan itu juga bikin aku shock. Karena aku dan temanku itu kita terbiasa dengan sistem Swedia ya, apa-apa serba kartu, dan ternyata di sana beda banget. Jadi setiap negara itu berbeda. Hanya di negara Skandinavian itu termasuk maju kalau soal perkembangan teknologi gitu ya, dalam hal segalanya termasuk sistem pembayaran kayak gitu. Di Swedia itu teman-teman tidak ada yang memakai atau hampir tidak memakai cash for almost everything. Kalau misalnya kalian naik bus, no cash. Kalau misalnya kalian mau bayar naik train juga no cash. Jadi informasi ini penting banget buat kalian yang mau ke Swedia atau setidaknya sekedar tahu tentang ekonomi, gimana cara pembayaran di Swedia pada umumnya. Nah, ini berlangsung sejak sekitar 3-4 tahun belakangan ini. Aku terakhir itu pakai dompet sekitar 4 tahun yang lalu atau 3 tahun kurang lebih ya. Dan sekarang aku ya pakai seperti ini. Jadi di tempat kartuku ini hanya kartu bus, terus kartu pembayaran, dan udah, atau kartu gym ya, yang seperti biasa. Pokoknya kartu lah ya. Jadi aku kalau misalnya ada yang bilang, kamu ada nggak uang cash? Nggak ada, sama sekali di rumah nggak ada uang cash. Nah, kembali yang diceritaku di Prancis itu, jadi bener-bener sempat trouble ya, sempat bikin masalah. Kalau temanku ngelihat vlog aku atau story time kali ini, pasti dia ketawa karena itu pengalaman yang berharga banget. Dimana kalau kita mau ke suatu negara, kita itu nggak bisa langsung mikir, kayak Swedia atau kayak Skandinavian yang pernah kita kunjungin gitu. Ternyata enggak, ternyata di sana memang setidaknya kalau keluar Swedia itu harus bawa cash lah. Walaupun ya sedikit untuk makan gitu ya. Dan kita itu agak miss di situ. Jadi ya sempat agak sempat bikin masalah itu intinya. Untuk ada teman yang nyelamatin. Tapi aku nggak mau cerita soal itu. Aku mau cerita soal no cash in Sweden for almost everything, not everything, but mungkin 90% kalau aku bilang sekarang. Nah, mengapa aku bilang 90%? Jadi berarti hampir 100%, hampir keseluruhan ya. Karena perkembangan ini semakin menjadi atau semakin berlangsung sejak wabah pandemi ini, corona ya. Nomor 1 itu dulunya sekitar 3-4 tahun yang lalu itu untuk mengurangi robbery atau perampokan, misalnya di bus dan tidak ada perampokan. Sampai-sampai, sekedar tahu aja ya, sampai-sampai di bank itu mereka nggak ada cash, hanya surat-surat berharga. Karena ya itu, semuanya serba digital. Jadi semuanya serba internet, serba ya, tidak ada ibaratnya kalau mau kayak zaman-zaman dulu kalau mau ngerampok bawa tas banyak-banyak di Swedia, no, don't do it. Jadi guys, bukannya aku mau ngajarin untuk melakukan soal itu, bukan. Ini hanya soal intermezzo, hanya sekedar hal yang funny. Seperti itulah bank di Swedia. Tidak ada uang cash di bank seperti yang kita tahu di Indonesia atau negara-negara lain kayak di film-film kayak gitu. Kagak. Di Swedia no money even in the bank.
Hal ini cukup bagus ya buat traveler kalau misalnya ke Swedia atau ke negara-negara, setahu aku sih Scandinavian sistemnya mereka sama. Jadi tidak kaget kalau kalian bawa uang banyak-banyak cash. Nggak baik, nggak. Maksudnya bahkan bikin trouble seperti kebalikan kita waktu di Prancis yang mikirnya sama dengan Swedia. Ternyata mereka pakai cash, kayak gitu istilahnya. Jadi di Swedia itu mereka tidak ada seperti kartu nasional gitu. Misalnya kartu pembayaran bank nasional yang hanya bisa dipakai di Swedia. Jadi gampang banget kalau di Swedia itu internasional bank kayak gitu. Selama ada Visa, ada Mastercard, kalian bisa gunain di Swedia. Jadi gampang kan? Nah, hal yang aku ingin tambahkan di sini, selain kita nggak pakai uang tunai atau uang cash dalam hal pembayaran, kita juga bisa digunakan sebagai alternatif, yaitu untuk menggunakan app yang namanya Swish. Jadi misalnya kalau kita makan rame-rame sama teman gitu ya, tentunya sebelum pandemi ya, sebelum corona kayak gitu, biasanya kita ketemu teman, misalnya kita makan-makan rame-rame gitu. Jadi misalnya salah satu teman atau aku ngebayarin semuanya. Jadi teman-teman yang lain itu tinggal Swish aku lewat nomor telepon. Jadi nomor telepon itu langsung connect ke bank account. Keren ya. Jadi hanya tahu misalnya telepon teman, aku bisa Swish dia, tinggal bayar berapa, langsung online terima. Jadi gampang banget. Di Swedia itu bener-bener sistemnya aku suka, tapi yang tidak baiknya adalah kalau misalnya aku keluar Swedia, jadinya karena terbiasa dengan sistem gini, agak-agak kagok atau harus membiasakan tempat setempat, misalnya Indonesia atau misalnya ke Yunani, kalau pas liburan musim panas harus bawa cash. Nah teman-teman, selain yang aku bilang tadi soal bank, kalau misalnya di bank itu nggak ada cash, hanya surat-surat berharga, karena semuanya di sini serba digital. Dan kalau misalnya nih kita ke kota atau ke mall di Indonesia itu kan banyak banget ya mesin-mesin ATM gitu. Kalau di Swedia udah nggak ada, paling satu tempat di satu kota itu cuma ada satu tempat. Sebabnya kenapa? Sebab karena orang itu nggak pernah transfer, ngambil uang juga karena nggak pakai cash ya. Jadi ya mesin itu ada, cuman tapi terbatas banget, harus satu tempat dan tempatnya jauh banget gitu. Jadi ya kartu atau yang tadi aku bilang ada app-nya yaitu Swish. Nah, teman-teman, ada hal yang aku ingin tambahkan buat kalian sebagai info. Mungkin udah ada yang pernah dengar. Kalau yang belum, mungkin bikin kita what? Kayak film Mission Impossible. Tapi bener loh, di Swedia itu tercatat sudah 5.000 orang Swedia sudah memakai, aku ada catatannya, sudah memakai microchip yang dimasukin ke tangan gini untuk pembayaran kartu ID. Cukup mengerikan, tapi mungkin framtiden in future akan semakin banyak orang menggunakan microchip. Oke guys, sambil minum teh, aku akhiri dulu vlog atau story time aku kali ini. Makasih yang udah nonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Dan buat ngikutin vlog-vlog aku, jangan lupa tekan subscribe bawah ini buat update vlog baru tiap minggunya. Keep safe dan sampai jumpa. Dah.